Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Siobesi. Kita akan masuk dalam renungan untuk keluarga, terkhusus untuk gereja kami, gereja Kristen Protestan Injil Indonesia, Jemaat Getsemani yang ada di mana saja. Mari kita akan siapkan hati kita akan membaca dari Roma 14 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Roma 14 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Tapi sebelum daripada itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat apa yang telah terjadi pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kebaikan-Mu kami masih ada, masih eksis, masih hidup, masih segambar serupa seperti Engkau, masih bisa beraktivitas, masih bisa melakukan apapun, semua karena Engkau. Bahkan makanan dan minuman kami Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti ini. Kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, menjadi pedoman hidup kami, karena kami butuh firman-Mu ya Bapa. Untuk itu bersabdalah, karena setiap kami siap untuk mendengarnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku percaya kuasa Roh Kudus menguasai hamba-Mu. Setiap kata, setiap kalimat yang kami baca, hamba-Mu baca, benar-benar adalah isi hati-Mu. Setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari mulut, bibir, lidah, hati hamba-Mu ini adalah benar-benar perkataan firman. Disampaikan firman-Nya, dipulihkan setiap kali. Amin. Haleluya. Roma 14 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang akan yang lain, bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah dia berdiri, entahkah ia jatuh. Itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari-hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Berbahagialah setiap kita yang mendengarnya dan mau mempraktekkan dalam Yerusalem, Yudea, Samaria. Tuhan katakan berbahagia. Haleluya. Saudaraku, perikopnya mengenai
Jangan menghakimi saudara. Jangan menghakimi saudara. Haleluya. Di sini Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk tujuan akhir kita. Artinya nanti saudara dan saya akan diadili. Diadili. Nah, tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus masuk takhta pengadilan Allah. Jadi nantinya saudara dan saya akan diadili oleh Tuhan. Seberapa besar yang kau lakukan di dunia ini, Tuhanlah hakim yang nantinya akan mengadili saudara dan saya. Nah, untuk itu firman hari ini dia mau memberitahu kepada engkau supaya berhati-hati dalam hidup ini. Ya, supaya di perikop dikatakan jangan menghakimi saudaramu. Karena dia mengawalinya dengan jangan menghakimi saudara. Ya. Untuk itu bagaimana cara sikap kita untuk kita bisa memaintain, mengatur hidup ini, tubuh ini, terkhusus pikiran kita, supaya kita jangan menghakimi ataupun kita jangan dihakimi. Ini maunya Tuhan. Kenapa? Nantinya kita pun akan dihakimi oleh si hakim yang adil, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi, justru kita malah melakukan hal yang dilarang itu oleh Tuhan. Dimulai dari orang yang lemah iman. Orang yang lemah imannya yang seharusnya kita kuatkan, kita malah gosipin dia. Malah kita bicarakan dia. Kita katakan yang negatif tentang dia. Ya, ini dia. Terus ayat yang kedua, seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran. Sampai ke kebutuhan makan dan minum pun Tuhan Tuhan kasih tahu. Tuhan beritahu untuk kita memperhatikan itu. Karena kadangkala orang yang makan itu menghina orang yang tidak makan. Dan sebaliknya orang yang tidak makan menghakimi orang yang makan. Bagaimana sampai Tuhan begitu detailnya dia memberitahu sampai soal kampung tengah ini, perut ini kepada kita, ya, sampai sedetail mungkin. Karena memang pengharapan kita hanya bagaimana kita bisa sukses dalam hidup dan menikmati hidup. Sukses dalam hidup dan menikmati hidup. Yang diprioritaskan hanya makan, minum, pakai, kawin, mengawinkan. Nah, hal-hal itulah yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kita melakukannya. Ingat saudara pada akhirnya akan diadili. Untuk itu, ini yang perlu kita perhatikan supaya kita jangan menjadi hakim terhadap diri kita sendiri. Karena kita ini tidak bisa hidup sendiri, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Natur kita sejak diciptakan berharap pada Tuhan. Makanya di ayat 8 dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Baik hidup maupun mati, kita ini adalah milik Tuhan. Harusnya begitu. Itulah yang Tuhan inginkan, supaya saudara seperti itu. Tapi kenyataan yang terjadi, haleluya, kita bilang, iya saya tahu, saya hanya menasihati saja. Nah ini, saudaraku, ini kita ada di dunia. Dunia tidak mengenal Tuhan. Dia datang kepada milik kepunyaannya, saudara dan saya juga tidak menerima dia. Karena kita ada di dunia. Kita hanya penuh dengan hawa nafsu, ya. Hawa nafsu percabulan, ya, perzinahan, perkataan kotor, hawa nafsu jahat. Itu semua termasuk dalam
penyembahan berhala, percabulan. Kalau dikatakan perbuatan daging telah nyata, apa itu? Iya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ya, apalagi, ya, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Nah, ini semua. Jadi percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Ini yang terjadi, saudara. Penyembahan berhala, ingat bahwa iri hati adalah awal mula dari segala macam kejahatan yang kita akan buat. Iri hati akan menghasilkan perbuatan jahat. Dimulai dari iri hati. Kenapa? Karena kita mau hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Sehingga pada saat orang mulai menghina kita, orang mulai menuduh kita, wow, kita mulailah mempertahankan diri dengan mulai membela diri bahwa kita lah yang benar, kita yang tidak salah. Ya, apalagi kita pintar dalam berkata-kata. Bahkan saudara tahu, akhirnya berbagai cara dilakukan, saudara. Saudara terjerumus di dalam memanggil orang pintar, atau ada orang yang mungkin pada saat itu kerasukan dan dia berkata-kata tentang orang-orang yang saudara benci, saudara percaya mati. Padahal kita tahu bahwa bertanya kepada arwah orang mati kekejian di mata Tuhan. Itu yang disebut dengan penyembahan berhala. Atau sekarang lagi egois, kepentingan diri sendiri, yang merasa bahwa dia punya segala-galanya dalam zona yang aman. Ya, dia punya uang, dia punya semua, dia bisa melakukan segala-galanya. Sampai dia lupa bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Dia menyatakan ini milik kepunyaan dia. Dia yang berusaha. Ini yang terjadi, saudaraku. Sehingga akhirnya kita mau memberi kepada Tuhan saja mikir panjang. Ya. Karena kita merasa bahwa kita yang berusaha, kita yang melakukan semuanya. Ini yang akhirnya hawa nafsu sehingga kita bisa menghakimi siapa saja. Nah, proses penghakiman ini akan menjadi konflik. Bisa menjadi, ya, bisa orang sampai bunuh-bunuhan, anak bunuh orang tua, atau orang tua bunuh keluarganya sendiri, bisa jadi. Kenapa? Karena dunia ini yang isinya apa? Perbuatan daging, keinginan mata, keangkuhan. Inilah yang terjadi, saudara. Inilah yang terjadi dalam hidup kita. Untuk itu, Bapak Ibu saudaraku, mari saudaraku, kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Kita ini adalah orang-orang pilihan Dia yang dikasihinya. Makanya kenakanlah belas kasihan, kerendahan hati, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, sabar, kesabaran. Sabarlah engkau terhadap yang lain. Apabila yang satu yang menaruh dendam kepada yang lain, sama seperti Tuhan mengampuni engkau, kau perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Haleluya, saudara. Bagaimana kita bisa melakukan seperti itu? Hanya dengan rajin baca kitab suci, pagi-pagi bangun cari Tuhan dulu. Isi hatimu, isi pikiranmu, panca inderamu, isi otakmu, ya, imajinasimu dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, supaya jam-jam sampai siang, sore engkau tuh dituntun olehnya. Jangan kau isi dengan keangkuhanmu, dengan kesokan sejagomu, merasa bahwa kamu bisa, kamu mampu. Akhirnya apa? Sudah ada di dunia yang tidak mengenal Allah. Ya, sudah tidak mengenal Allah, gampang banget kita terhasut, terbuai, bahkan terjerumus dengan dunia.
keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup pasti terjadi, saudara. Sedetik pun kita lengah, saudaraku, habis kita. Kita akan berusaha untuk berpikir suatu rencana ke depan, tetapi apa akhirnya? Hanya capek, nggak dapat apa-apa, sia-sia semua. Untuk itu, saudaraku, mari hari-harimu isilah dengan membaca kitab suci, membaca firman Tuhan. Ini adalah benar-benar firman Tuhan, ya. Bukan satu-satunya, berarti ada hal lain. Ini benar-benar firman Tuhan, firman yang diilhamkan Allah, bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mengakui kesalahan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Renungkanlah firman ini siang dan malam, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Haleluya. Itu dia, inilah firman yang kekuatannya luar biasa. Pada saat Yesus naik ke sorga, dia memberikan penolong bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, aktifkan penolong itu dengan apa? Dengan baca kitab suci. Maka Roh Kudus akan bekerja kepadamu, membuat engkau menjadi baik. Saudaraku, mari, inilah saatnya saudara diisi dengan firman Tuhan. Akhirnya kita akan diadili oleh Tuhan. Untuk itu dia katakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati juga untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati itu miliknya Tuhan. Saya percaya firman yang singkat itu mau membuat kita terus ada dekat dengan Tuhan. Berharap hanya dengan Tuhan. Jangan putus asa. Jangan hilang harapan. COVID-19 walaupun tetap berjalan, situasi, mari kita berdiri. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Bagaimana Tuhan itu bisa hidup tergantung dari kita. Ya, mari kita raih kehidupan itu dengan rajin baca kitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita doa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang sederhana ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Siapapun dia Tuhan yang saat ini mendengarkan firman yang hari ini hamba-Mu Engkau berikan kepada setiap kami. Dalam nama Yesus aku percaya disampaikan firman, dipulihkan setiap mereka. Disampaikan firman-Nya, disembuhkan setiap mereka. Roh Kudus, jamah setiap kami. Kuatkan iman percaya kami. Kami yakin bersama Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Berkati jemaat Getsemani dimanapun berada ya Tuhan. Situasikan, kondisikan mereka Tuhan dalam situasi Yesusnya ada setiap saat bagi mereka. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.